Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngejelasin secara lengkap isi dari slide presentasi ini untuk membongkar sebuah krisis tersembunyi yang, jujur aja, agak bikin merinding. Krisis ini nggak terjadi di tempat yang jauh loh, ini terjadi persis di jalan-jalan kota kita, di depan gerbang sekolah, dan bahkan di dalam layar HP anak-anak muda kita. Kita bakal ngomongin pergeseran masif soal gimana remaja di perkotaan itu makan. Jadi siap-siap ya karena kita bakal menerjemahkan data-data di presentasi ini jadi gambaran nyata yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat makanan sehari-hari generasi penerus kita. Oke, yuk langsung kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya, yaitu transisi gizi. Terus kita masuk ke jebakan psikologis dan algoritma digital. Setelah itu kita bedah anatomi gizi dari makanannya, melihat beban ganda yang muncul, dan ditutup dengan solusi kolaboratif. Singkat, padat, dan pastinya penting banget. Tapi sebelum kita masuk ke datanya, saya mau ngajak Anda mikir sebentar soal pertanyaan ini. Pernah kepikiran nggak, apa mungkin kita lagi ngebesarin generasi yang perutnya selalu kenyang tapi badannya kelaparan gizi? Maksud saya, kita sering banget mikir kalau anak udah kenyang berarti dia udah ternutrisi kan? Tapi di kota-kota modern yang serba cepat ini, ternyata dua hal itu beda jauh loh. Biar lebih jelas, kita masuk ke bagian pertama presentasi ini. Transisi gizi. Kita perlu lihat gimana lingkungan sekitar kita tuh udah bener-bener ngerubah apa yang nyampe ke piring seorang remaja. Nah, visual ini tuh ngambarin akar masalahnya dengan sangat pas. Kalau dulu orang makan makanan tradisional yang masih alami, sekarang beda cerita. Seiring kota makin gede dan sibuk, makanan sehat itu kegeser sama lautan makanan olahan atau street food. Terus masalahnya apa? Gini, populasi remaja itu kan sekitar 1,3 miliar jiwa secara global. Di masa pertumbuhan yang butuh banget gizi esensial, mereka malah dikepung sama jajanan yang gampang banget dicari, murah, kalorinya selangit tapi nol vitamin. Dan buat tahu seberapa parah kondisinya, para peneliti di balik data ini nggak cuma sekedar nebak-nebak. Mereka pakai pendekatan super ketat, menyaring ribuan studi global, terus difilter lagi khusus buat remaja perkotaan dan kebiasaan jajan mereka. Hasilnya, mereka merangkum 9 studi literatur paling fundamental untuk ngebongkar realita di lapangan. Jadi, ini fakta murni ya, bukan asumsi. Dan dari data itu, ketemu deh angka yang krusial banget ini. 55%. Ternyata, jajan itu udah bukan lagi sekedar camilan iseng atau hadiah weekend. Saat ini lebih dari 55% remaja perkotaan secara rutin makan street food dan ngejadiin jajanan ini sebagai salah satu sumber makanan utama mereka. Bayangin. Yang bikin geleng-geleng kepala, jajanan ini bisa nyumbang sampai 30 hingga 50% dari total kalori harian mereka. Kalau kita lihat porsinya, kalori dari camilan ini nyaris nyamain porsi makanan utama. Praktis banget, di banyak kota, jajanan kayak gorengan atau cilok itu udah ngegeser waktu makan sehat yang krusial, kayak sarapan pagi misalnya. Oke, kita udah lihat realitas di lingkungannya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian kedua, jebakan psikologis. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran remaja sampai mereka terus-terusan jatuh ke lubang yang sama? Sering banget kan kita nyalahin anak karena katanya nggak punya tekad buat makan sehat. Padahal pilihan mereka tuh dimanipulasi habis-habisan sama 4 hal ini. Pertama, uang. Jajanan tinggi kalori itu jauh lebih murah dan pas di kantong pelajar. Kedua, rasa. Aroma micin dan rasa gurih pastinya selalu menang lawan niat rasional buat makan sayur. Ketiga, tekanan pergaulan. Mereka jajan biar bisa membaur nongkrong bareng temennya. Dan keempat, ya aksesnya. Coba deh bayangin, sekolah yang literal dikelilingi puluhan gerobak junk food. Pilihan bebas mereka udah dibatasi dari awal kan? Terus muncul deh satu ilusi psikologis yang unik tapi bahaya banget. Namanya ilusi kompensasi. Remaja sering banget punya mindset kayak gini. Yah, aku kan tadi pagi udah makan sayur di rumah, berarti siang ini sah-sah aja dong kalau jajal gorengan di sekolah. Pembenaran kayak gini dipakai terus-terusan buat ngerasa nggak bersalah saat masukin kalori kosong ke badan mereka. Tapi masalah di lingkungan fisik sekolah tadi itu baru separuh dari ceritanya. Yuk kita cek bagian ketiga, algoritma digital. Kita bakal lihat gimana dunia maya ikut-ikutan ngebajak nafsu makan generasi ini. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing. Sekarang, preferensi makan anak muda itu nggak dibentuk di meja makan keluarga, tapi lewat algoritma di layar HP mereka. Sosial media punya kekuatan magis buat bikin junk food olahan jadi viral dan kelihatan keren banget. Ini nyiptain combo yang beracun. Remaja terpengaruh secara psikologis buat ngidam junk food viral, tapi secara fisik mereka cuma rebahan sambil terus scroll layar.
Terus, emangnya apa sih isi sebenarnya dari makanan yang lagi viral-viral itu? Yuk kita bongkar belak-belakan di bagian keempat, anatomi gizi. Kalau kita telanjangi kandungan gizi jajanan favorit mereka, kita bakal nemuin sebuah paradoks yang serem banget. Di satu sisi, ada surplus mematikan. Asupan lemak jahatnya bisa sampai 49,1%. Terus natrium atau garamnya nyentuh angka krisis di 38,4%, plus gula yang selangit. Tapi di sisi lainnya, ada defisit kritis. Kandungan seratnya nyaris nol, dan nutrisi penting kayak vitamin A cuma bisa menuhin sekitar 11% dari kebutuhan harian mereka. Tampilannya ya kayak gini, tumpukan gorengan tepung dan es boba manis. Pola konsumsi yang berat sebelah ini maksa tubuh remaja yang lagi masa pertumbuhan buat kerja rodi memproses racun berlebih. Padahal di saat yang sama, sel-sel di dalam tubuh mereka tuh bener-bener lagi menjerit karena kelaparan nutrisi asli. Nah, kelaparan seluler ini nyeret kita ke konsekuensi paling bahaya dari jebakan perkotaan ini. Mari kita bahas di bagian kelima, beban ganda. Bencana ini nyiptain apa yang disebut para ahli sebagai double burden of malnutrition, alias beban ganda gizi. Ibarat jungkat-jungkit, di satu ujung Anda bisa ngelihat kasus obesitas yang meroket tajam karena timbunan kalori kosong. Di ujung satunya lagi, ada kelaparan tersembunyi, di mana anak-anak ngalamin kurang gizi kronis dan anemia parah. Ironisnya, dua ekstrem ini bisa terjadi barengan di satu komunitas yang sama. Dan tolong diingat, ini bukan sekedar anak-anak yang ngelakuin kesalahan saat milih makanan. Ini adalah siklus beracun yang terus berputar. Lingkungan yang toksik dengan gampang ngebentuk persepsi dan tren. Persepsi itu memicu pola makan kompensasi tadi. Hasil akhirnya, ya lahirnya generasi dengan beban ganda gizi. Secara fisik terlihat gemuk, tapi selulernya kurang gizi. Siklus ini benar-benar nggak ada ampun. Jadi, pertanyaannya sekarang gimana dong cara mutusin siklus gila ini sebelum kesehatan satu generasi hancur berantakan? Mari kita bahas solusinya di bagian terakhir kita, solusi kolaboratif. Kita udah sadar kalau nyuruh doang atau ngedukasi satu arah tuh nggak mempan lagi. Kita harus bergerak lewat 4 pilar ini secara barengan. Pertama, literasi remaja. Kita bantu mereka buat sadar dan ngebongkar miskonsepsi ilusi kompensasi tadi. Kedua, intervensi sekolah. Kantin harus dipaksa nyediain opsi sehat yang disubsidi, biar harganya bisa saingan sama jajanan di luar. Ketiga, ketegasan pemerintah. Perlu ada zonasi buat ngebatasin pedagang makanan ultraproses di sekitaran sekolah. Dan keempat, riset lanjutan, buat ngelacak dampak jangka panjangnya supaya kebijakannya bisa terus diperbarui. Pada akhirnya, ini bukan tugas satu orang aja. Buat nutup sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Apakah kita siap buat ngebangun ulang lingkungan pangan kita secara sistematis? Ataukah kita cuma bakal diem aja ngelihat generasi penerus kita kelaparan, meskipun perut mereka kelihatan kenyang? Sadar akan masalahnya adalah langkah pertama. Tapi aksi nyata dari 4 pilar tadi adalah kuncinya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah presentasi kita hari ini. Coba deh ingat-ingat fakta ini waktu besok Anda ngelewatin gerobak jajanan di depan sekolah. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.